Nah, jelas. Alhamdulillah. Suaranya jelas insya Allah. Sudah jelas. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para jamaah umrah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu juga asatidzah yang ada di grup ini, begitu juga teman-teman tim yang ada di Zoom meeting ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita nikmat Islam, iman, kesehatan, begitu juga Allah Subhanahu wa taala semoga tetap memberikan kepada kita nikmat kesempatan hingga kita mampu melaksanakan berbagai macam amal soleh yang ada di hadapan kita. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah sebagaimana yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya, yaitu berkenaan dengan manasik umroh kita, dan pada pembahasan sebelumnya jamaah Allah Subhanahu wa taala kita sudah membahas 2 dari 4 rukun umrah tersebut. Kita ulangi sedikit, ada 4 rukun umrah dan tidak disebut rukun kecuali hal tersebut itu pasti akan mempengaruhi sahnya ibadah seseorang. Oleh karena itu 4 hal ini akan mempengaruhi sah atau tidaknya umrah kita. Yang pertama, ketika seseorang hendak melaksanakan umrah, maka ada 4 rukun yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah ihram. Kemudian yang kedua, yaitu melakukan tawaf. Dan pertemuan sebelumnya, kita sudah mengingatkan apa itu makna ihram. Ihram itu yaitu kita berniat untuk memulai umrahnya. Sebelum seseorang itu berniat, maka orang tersebut belum disebut sebagai orang yang ihram, belum disebut sebagai muhrim. Maka hal-hal yang menjadi pembatal umrah seseorang, hal-hal yang dilarang ketika seseorang itu sedang melakukan umrah, itu dimulai saat dia sudah berniat untuk melakukan umrah, itu yang disebut sebagai ihram. Kemudian yang kedua, jamaah Allah SWT, tawaf. Dan kemarin sudah kita bahas beberapa poin yang berkenaan dengan tawaf. Mungkin bisa dibantu Ustadz untuk masuk pada slide selanjutnya, yaitu tawaf. Sebentar Ustaz, lagi dicari slide-nya. Ini tawaf. Sudah terlihat? Kita masuk selanjutnya untuk tawaf. Kemarin sudah kita bahas ada beberapa poin yang berhubungan dengan tawaf. Ada 7 dan kemarin sudah kita bacakan, dan insya Allah nanti akan kita tambahkan materi yang berkenaan dengan tawaf. Begitu juga hal-hal penting yang berhubungan dengan tawaf tersebut, yang mana jangan sampai kita tidak mengindahkannya. Yang pertama, jamaah Allah SWT, tawaf bagi laki-laki itu disunnahkan untuk melakukan ibtiba. Ibtiba itu jamaah Allah SWT, yaitu membuka pundak sebelah kanan. Jadi jamaah Allah SWT, kain ihramnya itu dibuka pada bagian pundak sebelah kanannya. Dan ini merupakan sunnah dan hanya untuk dilakukan saat orang melakukan umrah tersebut itu sedang tawaf saja. Kemudian mengerjakan tawaf 7 putaran dimulai dari sudut Hajar Aswad, dan nanti akan kita bahas juga. Kemudian jika batal wudhu, segera berwudhu dan melanjutkan tawaf dari jumlah yang ditinggalkan. 4. Jika dikumandangkan iqamah,
hentikan tawaf dan ikut sholat berjamaah dan melakukan tawaf dari jumlah yang ditinggalkan. Kemudian kelima, jikalau ragu, maka putaran tawaf diambil yang paling sedikit. Dan keenam, setelah selesai tawaf, bagi laki-laki hendaknya kembali menutup kedua pundaknya. Kemudian setelah selesai tawaf, melakukan sholat 2 rakaat di belakang makom Ibrahim. Kita mulai, ganti slide-nya lagi, Ustaz. Slide selanjutnya. Kita mulai yang pertama, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita hendak melakukan tawaf, maka ada beberapa hal yang perlu diperhatikan terlebih dahulu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah tempat start kita untuk melakukan tawaf. Perlu dipahami, tentu normal, setiap kita pasti nggak mungkin keliru karena hampir semua orang melakukannya. Bahwa ketika kita tawaf jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pasti Ka'bah itu berada di sebelah kiri kita. Pasti, ini yang pertama, bahwa Ka'bah itu berada di sebelah kiri kita. Kemudian, ketika kita akan memulai, dan kemarin sudah kita singgung, jangan sampai kita memulainya itu berada di depan Hajar Aswad. Yang benar, jamaah Allah Subhanahu wa taala berada di depan garisnya, maksudnya. Yang benar adalah kita berada di belakang garis Hajar Aswad tersebut. Dan kita tidak menghentikan putaran yang ketujuh jamaah Allah Subhanahu wa taala kecuali setelah kita melewati garis dari Hajar Aswad tersebut. Untuk batas Hajar Aswad, seumpama kita tidak melihatnya jamaah Allah SWT, maka kita bisa melihat di arah sebelah kanan kita ada lampu berwarna hijau. Itu juga merupakan petunjuk dan juga penanda bahwa kita sedang berada pada garis Hajar Aswad. Maka sebelum memulai dan kita akan mengakhiri, harus diperhatikan. Memulai itu di belakang garis Hajar Aswadnya, dan kita mengakhiri pada putaran yang ketujuh terakhir tadi. Jangan sampai kita kecuali sudah berada di depan garis tersebut. Kemudian selanjutnya, jamaah Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berada di depan Hajar Aswad, maka ada beberapa hal yang disyariatkan kepada kita untuk kita lakukan. Yang pertama, berdoa dengan mengucapkan Bismillah, Allahu Akbar, atau cukup dengan Allahu Akbar. Yang pertama. Kemudian, jikalau kita mampu untuk mencium Hajar Aswad, maka disunnahkan untuk mencium Hajar Aswad. Dan perlu dipahami, mencium Hajar Aswad pada dasarnya tidak ada fadilah khusus. Dan tidak ada dalil hadis yang menyebutkan barang siapa yang mencium Hajar Aswad, dia akan mendapatkan ini dan itu, seperti ini dan seperti itu. Tidak ada sama sekali. Bahkan Umar bin Khattab sendiri pun sudah mengingatkan kepada kita semuanya dengan mengatakan, radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Law ma ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam qabbalak ma qabiltu fa innaka hajarun la tadurru wa la tanfa." Sekiranya aku tidak melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menciummu. Jadi ini merupakan perkara sunnah yang mana pada dasarnya tidak ada fadilah, kekhususan apapun, keutamaan apapun, dan tidak mempengaruhi sah tidaknya tawaf, besar kecil pahalanya tawaf, tidak. Maka beliau melanjutkan, sekiranya aku tidak melihat Rasulullah menciummu, maka aku tidak akan pernah menciummu, karena kamu hanya sekedar batu yang tidak bisa memberikan madarat, juga tidak bisa memberikan manfaat sama sekali. Maka kami juga mengingatkan kepada jamaah semuanya, jangan sampai hanya perkara yang kita kategorikan sebagai sunnah, kemudian kita paksakan hingga kemudian kita melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita memaksa mencium Hajar Aswad. Mencium Hajar Aswad hukumnya adalah sunnah. Kemudian kita ketika memaksa mencium Hajar Aswad, kita mengganggu orang lain, menyakiti orang lain, membuat orang lain tidak nyaman, mendorong orang lain, menginjak orang lain, dan melakukan hal-hal zalim yang lainnya. Ini perbuatan kemaksiatan dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang satu sunnah, yang satu haram. Ketika bertemu, bertabrakan, mana yang didahulukan? Yang didahulukan adalah meninggalkan perkara yang haram tersebut. Ini poin pertama, bahwa kalau kita memang bisa mencium Hajar Aswad jamaah Allah Subhanahu wa taala, maka kita cium dengan mengucapkan Bismillah, Allahu Akbar. Ini kalau memungkinkan mencium.
Jikalau kita tidak memungkinkan untuk mencium, maka boleh dengan yang kedua, jamaah Allah SWT, kita dengan cara menyentuhkan telapak tangan kita, jamaah Allah SWT, pada Hajar Aswad tersebut. Setelah kita sentuhkan, kemudian kita cium. Atau jikalau kita tidak memungkinkan, maka sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, beliau saat haji, dan ini merupakan salah satu hal yang diperlihatkan oleh Rasulullah kepada kita, bahwa tidak harus kita mencium Hajar Aswad secara langsung. Rasulullah saat itu mengendarai untanya ketika beliau melakukan tawaf, kemudian beliau menyentuh Hajar Aswad dengan menggunakan tokatnya, kemudian dicium. Dan jikalau tidak memungkinkan lagi dengan yang kita sebutkan tadi, maka menggunakan yang keempat, jamaah Allah SWT, cukup dengan memberikan isyarat tangan pada Hajar Aswad tersebut. Dan tidak perlu dicium lagi. Kenapa? Karena kita tidak menyentuhnya. Cukup kita lambaikan tangan kita, berikan isyarat seperti ini, melambaikan tangan, kemudian mengucapkan Bismillah, Allahu Akbar. Setelah itu kita mulai jamaah yang melakukan Allah SWT untuk melakukan putaran tawaf. Maka ada yang perlu diperhatikan jamaah yang Allah SWT. Ada bagian-bagian jamaah yang Allah SWT dari Ka'bah tersebut, yang mana kita ketika melakukan tawaf tidak boleh di tempat tersebut. Apabila kita melakukan tawaf di tempat tersebut, maka tawaf kita tidak dianggap, tidak terhitung. Yang pertama, ketika kita berada di Syadruan. Saya bisa minta bantu coba di slide sebelumnya mungkin ya kayaknya ya, atau sesudahnya yang ada gambar Ka'bah. Enggak ada. Oh, enggak ada berarti. Atau ada itu? Ada itu kayaknya dia. Ada. Sebelum lagi, Ustaz. Atau enggak ada itu? Oh, enggak ada berarti. Oh, ya sudah, enggak apa-apa. Iya, tidak ada, Ustaz. Nah, jadi ada bagian dari Ka'bah yang disebut sebagai Syadirwan. Nah, Syadirwan itu jamaah Allah Subhanahu wa taala, ada lantai yang landai miring seperti ini, berada tepat sebagai pondasi dari Ka'bah tersebut. Nah, Sadruan itu jamaah Allah SWT pada dasarnya termasuk bagian dari Ka'bah, dalam Ka'bah, yang mana dulu ketika dipugar pada zaman Rasulullah SAW muda, yang mana kita tahu ceritanya, hingga kemudian orang-orang berebut siapakah yang lebih pantas untuk meletakkan batu Hajar Aswad tersebut itu kembali ke tempatnya. Maka Rasulullah kemudian mengambil sorbannya dan meminta para pemukanya untuk memegang bagian ujungnya, dan Rasulullah yang kemudian mengangkat dan memasukkannya. Nah, itu sempat dipugar. Ketika dikembalikan, ternyata Ka'bah itu lebih mengecil dari bentuk aslinya. Nah, ketika lebih mengecil, ada bagian dalam yang akhirnya tidak terbangun lagi, itu yang disebut sebagai Syadruan. Maka ketika kita jamaah Allah Subhanahu wa taala sudah berada di ujung dari Ka'bah tersebut atau sudah di pinggir Ka'bah, maka perhatikan jangan sampai ketika kita tawaf kaki kiri kita, karena memang sudah desak-desakan, kaki kiri kita ternyata yang satu itu menempel atau menyentuh pada Sadruan tersebut, lantai yang landai seperti ini pada Ka'bah. Maka ketika kita mendapati demikian, jamaah Allah SWT, kita harus sebisa mungkin menjauhkan kaki kita, karena Syadruan termasuk bagian dari Ka'bah, dan orang yang tawaf sementara satu kakinya berada di Syadruan maka tidak sah. Begitu juga ketika masuk pada Hijr Ismail. Jadi ada bagian bundar pada Ka'bah tersebut, jamaah Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagian bundar itu ini namanya Hijr Ismail. Kita juga tidak boleh tawaf masuk ke situ. Misal contoh, jamaah tawaf sunnah. Karena jamaah pas tawaf sunnah pengen masuk ke Hijr Ismail, ternyata jamaah bisa masuk, ya kan? Setelah jamaah masuk, kemudian sholat, jamaah keluar, masuk lewat pintu satunya, keluar lewat pintu sebelahnya lagi. Ketika jamaah keluar demikian, apakah kemudian tawafnya terhitung? Tidak terhitung, karena memang kita juga disunnahkan untuk sholat pada Hijr Ismail tersebut. Jadi ketika kita masuk jamaah lewat sebelah kiri tadi, kemudian kita keluar sebelah kanan, dan kita tidak memutarinya, maka tawaf kita dikatakan tidak sempurna. Nah, ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Kemudian selanjutnya, jamaah Allah SWT, ketika kita sedang tawaf,
Hal yang diperhatikan lagi ketika kita berada pada rukun Yamani. Ketika kita berada pada rukun Yamani, maka juga disunnahkan. Rukun Yamani jamaah Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kalau jamaah lihat ada Hajar Aswad di situ. Ini rukun Hajar Aswad, sebelah kirinya, nah itu rukun Yamani. Ketika kita sudah melakukan putaran dan berada tepat di depan rukun Yamani, disunnahkan bagi kita jamaah Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan isyarat salam, istilam, meskipun tidak dengan menyentuh, meskipun dengan tidak menciumnya, cukup dengan memberikan istilam seperti ini pada rukun Yamani tersebut. Kemudian antara rukun Yamani dengan rukun Hajar Aswad disunnahkan bagi kita untuk memperbanyak doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kemudian yang selanjutnya jamaah Allah Subhanahu wa taala ketika kita tawaf, yang perlu diperhatikan lagi jamaah Allah Subhanahu wa taala, bagi laki-laki disunnahkan untuk melakukan an-ramal, yaitu lari-lari kecil pada 3 putaran yang pertama. Pada 3 putaran yang pertama disunnahkan hanya untuk laki-laki melakukan ar-ramal, yaitu lari-lari kecil. Selanjutnya jamaah Allah SWT, setelah kita selesai melakukan 7 putaran, maka harus selalu diingat, tidak boleh kita berhenti kecuali sudah berada di depan Hajar Aswadnya. Sudah? Tadi sudah disebutkan jamaah, sebelum memulai, jamaah hendaknya melakukan ittiba, membuka pundak sebelah kanannya. Dan setelah selesai jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala disunnahkan setelah itu untuk melaksanakan salat sunnah 2 rakaat setelah tawaf di belakang makam Ibrahim tersebut. Setelah jamaah hendak melaksanakan salat sunnah di belakang makam Ibrahim, jamaah mengembalikan kembali kainnya untuk menutupi kedua pundaknya. Semua pundaknya kembali ditutup. Selanjutnya jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tadi ada permasalahan yang kemarin juga setidaknya sudah kita bahas jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yaitu apabila seseorang jamaah Allah Subhanahu wa taala batal di tengah-tengah tawafnya. Apabila batal di tengah tawafnya jamaah Allah Subhanahu wa taala, maka dimulai lagi apabila memang waktunya tidak terlalu lama jamaah Allah Subhanahu wa taala dari jumlah yang terakhir dari tawaf yang ia lakukan. Tapi perlu dicatat apabila batal, maka dimulai startnya dari rukun Hajar Aswad lagi. Apabila batal, kemarin sudah kita ingatkan. Misal contoh, jamaah pada putaran keempat batal. Batalnya saat di mana? Misal saat di rukun Iraqi, misal. Atau di rukun Syami, jamaah batal. 4 tapi belum sempurna. Kemudian jamaah mencari air, kemudian wudu. Kemudian jamaah akan melanjutkan tawafnya lagi, boleh tidak? Boleh, tidak mulai dari pertama kembali. Dengan syarat apabila waktu tersebut jaraknya tidak terlalu lama. Kemudian yang selanjutnya, jamaah bukan memulainya lagi dari rukun Iraqi ketika batal tadi, atau rukun Syami ketika batal tadi. Bukan. Tapi dimulai lagi, mulai dari 4, dari mana? Dimulainya tetap dari depan rukun Hajar Aswadnya. Nah, berbeda kondisi jamaah Allah SWT ketika jamaah menghentikannya karena melaksanakan sholat. Misal contoh ketika jamaah sudah 4 putaran, jamaah berhenti di depan rukun Yamani, kemudian dikumandangkan iqamah, jamaah melaksanakan sholat. Maka ketika setelah selesai sholat, di mana jamaah berdiri, saat itulah jamaah boleh melanjutkan kembali tawafnya. Kenapa? Karena tawaf dengan sholat itu pada dasarnya ibadah yang tidak ada bedanya. Karena Rasulullah SAW beliau menyebutkan, innamat tawaf salatun illa annallaha abahal kalam fi. Sesungguhnya tawaf itu adalah salat, hanya saja Allah SWT itu memberikan keringanan bagi kita untuk diperbolehkan berbicara ketika sedang tawaf. Nah, ini catatan untuk kita semuanya jadinya. Kalau berhentinya karena salat, maka kita berdiri
di tempat kita, di mana saja saat itu kita boleh langsung melanjutkan tawaf kita. Kalau kita terhentinya karena melaksanakan sholat, maka tidak ada masalah. Begitu juga apabila misal contoh jamaah Allah SWT ketika jamaah tawaf. Dan ini juga tidak membatalkan tawaf tersebut. Kemudian ketika jamaah berjalan, ternyata ada barangnya yang terjatuh. Barangnya terjatuh. Apakah jamaah membiarkan hingga sampai nanti jamaah muter lagi? Nah, ini jamaah Allah SWT juga satu hal yang tidak membatalkan tawaf tersebut. Maka boleh jamaah kembali, kemudian mengambil barang yang terjatuh. Tidak ada masalah. Bukan berarti nanti juga harus mundur. Tidak. Jamaah meskipun dengan berbalik badan, apabila memang jaraknya tidak jauh, maka tidak membatalkan tawaf tersebut. Apabila memang tidak terlalu jauh, jamaah kembali dari putaran tawaf tersebut. Kemudian selanjutnya jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang tawaf, maka perlu dipahami tidak ada doa khusus yang diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam kecuali yang disyariatkan adalah ketika kita berada di rukun Yamani dan juga rukun Hajar Aswad untuk membaca doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Selainnya maka tidak ada sunnah apapun untuk berdoa dengan doa khusus. Maka kita disunnahkan ketika kita sedang melakukan tawaf untuk apa saja? Yang pertama, jamaah Allah Subhanahu wa taala disunnahkan bagi kita untuk memperbanyak zikir. Entah itu dengan zikir subhanallah, Allahu akbar, la ilaha illallah, alhamdulillah, ataupun jamaah berdoa dengan doa yang masyru', yang memang ada contohnya. Misal contoh Rabbana atina fid dunya, Rabbighfirli, ataupun doa-doa apapun. Rabbana hablana min azwajina, Rabbana la tuhamilna. Ini doa yang masyru'. Atau doa yang memang doanya termasuk doaul mas'alah, yaitu doa yang sesuai dengan permintaan kita, sesuai dengan hajah kita. Misal jamaah pengen dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan jodoh, dilancarkan rezekinya, diberikan keturunan, dan yang semisalnya, diberikan kesembuhan orang tuanya dari sakitnya dan semisalnya, maka dibaca. Dan tidak dibatasi jamaah Allah Subhanahu wa taala dengan doa-doa khusus. Maka ini yang sering kita ingatkan kepada teman-teman semuanya. Jangan sampai jamaah kita hanya terfokus dengan doaul ibadah. Jadi doa itu ada dua, ada doaul ibadah, ada doaul mas'alah. Doaul ibadah itu adalah doa yang memang bentuknya itu masyru' secara umum. Zikir itu juga merupakan doaul ibadah. Doa tapi bentuknya adalah ibadah. Kemudian doa-doa yang lain yang merupakan bentuk ibadah, tapi ada yang masuknya doaul mas'alah, yang memang doa tersebut itu sesuai dengan kondisi dan juga kebutuhan kita. Jadi jamaah jangan hanya terfokus, jamaah misal bawa buku khusus dari rumah yang isinya doa-doa ketika berada di depan Ka'bah, tapi doanya jamaah Allah SWT ternyata tidak mewakili keinginan dari jamaah. Nah, ini juga harus diperhatikan. Maka jamaah pada dasarnya boleh bebas. Mau membaca Al-Quran, mau berzikir yang masyru', ataupun jamaah berdoa yang masyru', atau berdoa dengan doa bebas yang disebut doaul mas'alah. Jadi jamaah perbanyak untuk memperbanyak doa ketika berada di depan Ka'bah tersebut. Perlu diketahui sekali lagi, doanya tidak terbatas hanya dengan doa-doa yang masyru' saja. Tidak boleh dengan doaul mas'alah, yaitu doanya bebas, boleh doa dengan doa apa saja, sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan keinginan kita, sesuai dengan apa yang akan kita harapkan. Selanjutnya jamaah Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita selesai, yang kemarin sudah kita sebutkan juga, kalau ternyata kita lupa mana kita masuk ke 3 atau ke 4, maka bisa diambil dari 2 hal. Yang pertama, jamaah Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lupa antara 3 dengan 4. Kalau kita tawaf kok sedang bareng-bareng, maka tinggal tanya pada teman-temannya. Kalau teman-temannya bilang sudah 4, ya nggak perlu kita ngambil 3. Kecuali ketika kita melakukan tawafnya sendirian. Misal tawaf sunnah, atau memang kita tawafnya saat itu sedang sendirian, kemudian kita ragu apakah 3 atau 4, maka kita mengambil yang sedikit. Karena yang sedikit itu al-yakin.
Dan dalam kaidah disebutkan al-yaqini la yazulu bisyak. Yang namanya yakin tidak bisa dihilangkan dengan keraguan-raguan. Yakinnya kan 3, yang ragu itu 4. Ini sudah 4 atau belum, kan begitu. Berarti dikembalikan pada yang lebih sedikit. Kalau posisinya saat itu kita sedang sendirian, tapi kalau kita ramai-ramai jamaah, maka keraguan yang demikian, kita mengambil yang sedikit, itu sudah tidak bisa dijadikan acuan lagi. Cukup tanya ke temannya, kalau temannya menyampaikan sudah sekian dan sekian, itu yang akan kita ambil. Selesai kita melakukan tawaf jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita lanjutkan untuk melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat. Berada di belakang makam Ibrahim. Sebelum kita memulai jamaah, perhatikan sekali lagi, hendaknya kita tutup kembali jamaah yang Allah Subhanahu wa taala kedua pundak kita. Kemudian jamaah Allah Subhanahu wa taala, kalau memungkinkan kita berada di makam Ibrahim, dan disebut sebagai makam itu bukan kuburan, bukan maknanya makom itu makam. Makam Ibrahim itu maksudnya kuburan Nabi Ibrahim, bukan. Itu bukan kuburan. Disebut sebagai makom itu diambil dari kata qoma yaqumu. Makom itu maknanya adalah tempat berdiri. Qoma itu berdiri. Makom itu tempat berdiri. Di tempat itulah ada batu yang dulu digunakan oleh Nabi Ibrahim untuk menaikkan batu yang beliau susun hingga menjadi Ka'bah yang kita ketahui, karena Ka'bah itu pada dasarnya sudah dibuat sejak zaman dahulu, bahkan disebutkan sejak zaman Nabi Adam hingga kemudian rusak, terkena banjir bandang pada zaman Nabi Nuh, kemudian direnov kembali oleh Nabi Ibrahim. Dan Nabi Ibrahim menggunakan batu yang digunakan untuk naik dan turun ketika menyusun kembali batu Ka'bah tersebut. Oleh karena itu Allah SWT menyebutkan dalam firman-Nya wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Bagaimana Nabi Ibrahim itu disebutkan dalam firman Allah bukan membangun Ka'bah, akan tetapi beliau itu hanya meninggikan yang sempat rusak kemudian direnov kembali ditinggikan. Karena beliau nggak bisa mencapai tempat yang tinggi, maka beliau membutuhkan tempat agar supaya beliau itu, atau membutuhkan alat agar supaya beliau itu bisa meletakkan batu dan menyusunnya hingga menjadi tinggi Ka'bah tersebut. Dan dalam riwayat yang sahih bahkan disebutkan batu tersebut itu bisa naik, bisa turun. Ketika Nabi Ibrahim akan menaikkan batunya, maka batu yang digunakan pijakan oleh Nabi Ibrahim tersebut kemudian meninggi. Setelah selesai, kembali lagi pendek turun. Nah, itu yang disebut sebagai makam Ibrahim karena terdapat jejak kaki Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian selanjutnya ketika kita sudah selesai tawaf, kemudian kita berada di belakang makam Ibrahim jikalau memungkinkan. Karena perlu dipahami, kita dapati setelah selesai tawaf, orang-orang juga pasti bakal berebut untuk bisa melakukan sholat berada di makam Ibrahim. Maka sholat sunnah setelah tawaf tidak harus berada di makam Ibrahim. Pilihannya yang pertama berada tepat di belakang makam Ibrahim. Kalau tidak memungkinkan, maka yang searah dengan makam Ibrahim, di belakang yang searah dengan makam Ibrahim. Kalau tidak memungkinkan, maka dimanapun, yang penting saat itu kita masih berada jamaah Allah Subhanahu wa taala pada arah Ka'bah tersebut. Selesai. Nah, selanjutnya jamaah Allah Subhanahu wa taala, ketika kita sudah selesai melakukan tawaf, maka perlu diperhatikan bahwa jamaah Allah SWT, makam Ibrahim itu pasti berada di sebelah kanan kita. Jadi kita langsung beralih menuju ke sebelah kanan mencari makam Ibrahim. Kalau tidak memungkinkan berada di belakang makam Ibrahim, maka searah dengan makam Ibrahim. Tidak memungkinkan, maka arah mana saja dari Ka'bah tersebut itu tetap dikatakan sah, sholat 2 rakaatnya tidak ada masalah. Setelah itu jamaah, kita sebelum memulai membaca terlebih dahulu firman Allah Subhanahu wa taala, wattakhidhu mim maqami Ibrahim musalla. Setelah itu kita salat 2 rakaat. Pada rakaat yang pertama membaca Al-Fatihah dan juga surah Al-Kafirun. Dan ini jamaah Allah Subhanahu wa taala bukan keharusan membaca surah tersebut. Ini merupakan sunnah karena Rasulullah melakukannya demikian. Karena sebagian kaum muslimin ada yang memang merasa berat ketika membaca surah Al-Kafirun. Banyak yang menganggap surah Al-Kafirun ini termasuk surah yang paling panjang. Kenapa panjang? Karena terbolak-balik ketika membacanya.
La a'budu ma ta'budun wala antum a'biduna ma a'bud wala ana a'budu ma abattum wala antum a'biduna ma a'bud. Diulang lagi sampai dia sendirinya bingung. Maka kalau memang tidak memungkinkan bagi kita untuk membaca surah Al-Kafirun, jamaah pun boleh membaca surah yang lain. Memang kalau jamaah nganggapnya surah yang mudah itu surah An-Nas, baca surah An-Nas. Kemudian rakaat yang kedua membaca surah Al-Ikhlas. Setelah Al-Fatihah, jamaah membaca surah Al-Ikhlas. Kemudian jamaah sempatkan untuk berdoa terlebih dahulu. Boleh atau tidak? Tentu boleh. Tidak ada masalah untuk berdoa kembali sembari istirahat. Selanjutnya jamaah, sembari kita berdoa dan istirahat, kemudian dimasrukkan lagi sebelum kita melakukan jamaah ke Allah Subhanahu wa taala sa'i, maka disunnahkan bagi kita untuk meminum air Zam-Zam terlebih dahulu. Dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam beliau memerintahkan kepada kita ketika kita meminum air Zam-Zam jangan sekedar cuma minum, karena Rasulullah mengatakan ma'u Zam-Zam lima syuribalahu, bahwa yang namanya air Zam-Zam itu maka akan memiliki khasiat, memiliki fadilah keutamaan, dan akan menjadi perantara diijabahinya doa kita. Maka jangan lupa untuk memperbanyak doa. Dan salah satu doa yang masyru', yang disunnahkan, yaitu dengan berdoa Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa syifa'an min kulli da'. Kita berdoa agar supaya diberikan ilmu yang bermanfaat, rezeki yang dilapangkan oleh Allah, dan disembuhkan dari segala penyakit. Tapi sekali lagi, ini namanya doa masyru', doaul ibadah. Ada doa jamaah Allah SWT yang doanya itu adalah doaul masalah. Jadi jamaah sambil minum Zam-Zam, doanya di luar dari doa tersebut. Apakah harus dengan berbahasa Arab? Tidak. Jamaah dengan menggunakan bahasa Indonesia boleh tidak? Boleh. Dengan menggunakan bahasa daerah boleh tidak? Boleh. Meskipun tentu lebih afdal dengan menggunakan bahasa Arab, tapi kalau tidak memungkinkan juga boleh dengan menggunakan bahasa yang memang kita gunakan atau bahasa ibu kita. Nah, selanjutnya jamaah, setelah kita meminum air Zam-Zam, jamaah Allah SWT, kita mulai masuk pada rukun yang ketiga, yaitu melakukan as-sa'i. Selanjutnya jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita melakukan sa'i, maka tentu tempat sa'i Safa dan Marwa, bukitnya itu berada di sebelah kanan kita ketika kita melakukan tawaf. Ketika selesai melakukan tawaf melewati rukun Hajar Aswad, maka Maqam Ibrahim, kemudian bukit Safa dan juga Marwa itu berada di sebelah kanan kita, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berada di sebelah kanan kita. Jadi kita jalan ke sebelah kanan. Selanjutnya jamaah yang Allah Subhanahu wa taala, nah, bisa dilihat di situ. Rukun yang ketiga, ketika kita akan melakukan sa'i, maka di situ disebutkan ketika sudah mendekati bukit Safa, maka disunnahkan bagi kita untuk membaca ayat Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Dan di sini catatan penting untuk kita juga jamaah, disunnahkan saat pertama kali kita berada di bukit Safanya untuk membaca Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Sementara membacanya berulang-ulang kali selama kita melakukan sa'i, maka pada dasarnya itu bukan satu hal yang disunnahkan. Meskipun boleh, ya boleh saja, tapi sunnahnya, masyru'nya pada dasarnya saat pertama kali memulainya. Setelah itu tidak perlu kita membaca Inna Safa wal Marwata min sya'airillah lagi, tidak perlu. Jamaah sibukkan dengan baik itu membaca Al-Quran, baik itu berzikir, baik itu berdoa yang masyru' atau berdoa dengan doa-doa yang kita inginkan. Sudah? Kemudian selanjutnya, ketika kita melaksanakan sa'i, maka sa'i tersebut itu 7 lintasan. Sa'inya itu 7 lintasan. Dimulai jamaah, sa'i itu dimulai dari Bukit Safa dan berakhir di Bukit Marwa. Berawalnya dari Bukit Safa, diakhiri di Bukit Marwa. Berbeda dengan tawaf. Kalau tawaf kita ragu, mau mengambil jumlahnya itu kira-kira 3 atau 4, kalau ternyata nggak ada temannya kita sendirian, kita ngambil jumlahnya yang sedikit. Begitu. Tapi kalau kita sedang sa'i, maka jamaah Allah SWT ketika kita ragu,
cukup mudah bagi kita untuk menentukan apakah kita sedang 3 atau 4 cukup dilihat. Diingat-ingat, saat itu kita sedang melaksanakan sa'inya itu ganjil atau genap. Karena ketika kita melakukannya ganjil, berarti kita mulainya dari Safa menuju ke Marwah. Itu namanya ganjil. Semua yang bilangan ganjil itu dari Safa menuju ke Marwah. Kemudian dari Marwah menuju ke Safa itu genap. Misal contoh begini, jamaah ini bingung nih. Ketika jamaah sa'i antara 5 dengan 6. 5 kan ganjil, 6 itu genap. Maka jamaah tinggal dilihat saat itu jamaah melintasnya lagi di mana? Apakah sedang dari Safa menuju ke Marwah atau dari Marwah menuju ke Safa? Tadi kita sebutkan, kalau dari Safa menuju ke Marwah itu berarti ganjil. Dari Marwah menuju ke Safa itu jamaah sedang dalam hitungan genap. Kalau jamaah bingung, ini 5 atau 6 ya? Tapi jamaah posisinya sedang berada dari Safa menuju ke Marwah. Oh ya berarti gampang, itu berarti ganjil. Berarti jamaah harus ngambilnya yang ganjil, 5 atau 6. Oh berarti ambil yang 5. Begitu. Jamaah bingung antara 6 atau 7. Ya maka jamaah tinggal lihat. Kalau jamaah posisinya sedang dari Marwah mau menuju ke Safa, nggak mungkin 7. Berarti jamaah sedang dalam hitungan genap. Karena 7 terakhir itu pasti berhentinya harusnya di mana? Di Marwah, jamaah kemudian keluar. Kan begitu. Nah, jadi jamaah lihat. Kalau jamaah bingung antara 5 dengan 6, tinggal dilihat. Posisinya jamaah itu sedang berada di mana? Safa ke Marwah berarti ganjil, Marwah ke Safa berarti genap. Demikian. Selanjutnya jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saat kita berada di Bukit Safa, maka disunnahkan bagi kita sebelum memulainya untuk membaca sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu abda'u bima bada Allahu bih. Aku memulai sebagaimana yang memang sudah Allah Subhanahu wa taala perintahkan, tentukan bagi kita untuk memulainya, yaitu dimulai dari Bukit Safa. Selanjutnya jamaah Allah Subhanahu wa taala, Ustaz, boleh slide-nya langsung diganti. Ya. Kemudian selanjutnya jamaah Allah SWT. Ketika kita memulai jamaah Allah SWT dari Safa menuju ke Marwah, maka ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, ketika kita nanti sudah sampai di Safa lagi, atau ketika kita sampai di Marwah, maka dimasyru'kan, disunahkan bagi kita saat itu sambil menghadap ke Ka'bah, kemudian membaca zikir di samping sebanyak 3 kali. Apa itu zikirnya? Yaitu Allahu Akbar, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Sebanyak 3 kali jamaah Allah SWT, dan disunahkan bagi kita untuk menghadap ke arah Ka'bah. Nah, lantas bagaimana kita tahu saat itu kita menghadap ke arah Ka'bah? Jamaah Allah SWT, jamaah kalau berada di Bukit Safa dan Marwah, di situ nanti jamaah Bukit Safa dan Marwah itu diberikan garis, ada garisnya. Memang dibuat untuk shaf salat. Jadi jamaah tinggal lihat. Di situ nanti ada garis. Tinggal jamaah lihat bahwa jamaah Allah SWT ketika jamaah berada di Safa mau menuju ke Marwah, berarti Ka'bah itu berada di sebelah kiri. Tinggal jamaah nanti lihat saja ada shafnya. Ketika jamaah mendapati ada shaf, tinggal jamaah menghadap lurus pada shaf tersebut. Nah, berarti kita saat itu sedang menghadap ke arah Ka'bahnya. Dan disunahkan demikian membaca doa tersebut sebanyak 3 kali. Selanjutnya jamaah Allah Subhanahu wa taala, di antara zikir pertama dan kedua, begitu juga zikir kedua dengan zikir ketiganya, disunnahkan juga bagi kita untuk menyelinginya dengan doa sesuai dengan hajah kita, kebutuhan kita, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sudah? Jadi setelah doa tadi dengan 1 kali doa, kemudian diperkenankan bagi kita untuk berdoa dengan doa apapun yang kita inginkan. Kemudian selanjutnya, setelah kita
menyelesaikan zikir yang ketiga dan kita sudah memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita jamam ke Allah Subhanahu wa taala kembali lagi setelah dari Safa menuju ke Marwah dan Marwah kemudian menuju ke Safa. Demikian hingga sampai akhir. Selanjutnya, setiap kita melintasi daerah yang diberikan lampu hijau pada bukit Safa dan Marwah tersebut jamaah, maka disunnahkan bagi laki-laki kembali lagi untuk melakukan ar-ramal, yaitu berlari-lari kecil dengan membaca doa Allahumma ghfir warham innaka, ataupun boleh wa antal a'azzul akram, dan diulang-ulang doa tersebut sambil kita berlari-lari kecil. Bagi laki-laki saja, perempuan tidak disunnahkan. Dan bagi yang memang mampu, kalau memang dirasa tidak mampu karena memang sudah lemah, sudah sepuh, sudah berumur, atau kakinya memang sedang sakit, maka tidak perlu untuk dipaksakan. Kemudian selanjutnya, jamam ke Allah SWT dari Bukit Safa ke Bukit Marwah, itu dihitung satu lintasan, begitu juga sebaliknya. Dan sa'i akan berakhir, itu jamam ke Allah SWT di Bukit Marwah. Jadi kalau kita masih berada di Bukit Safa, berarti tandanya ada yang keliru dengan hitungan kita. Karena kita berhenti itu pada Bukit Marwah. Selanjutnya, slide selanjutnya, sembari kita jelaskan lagi hal yang berhubungan dengan sa'i tambahannya. Masih sama. Selanjutnya jamam Allah SWT ketika kita berada di Bukit Safa dan Marwah, ketika kita melakukan sa'i jamaah ke Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Jangan sampai jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala belum menyelesaikan sa'inya tapi jamaah sudah berpindah. Misal jamaah dari Safa menuju ke Marwah belum betulan selesai sampai di Marwahnya, jamaah sudah pindah dari Marwah menuju ke Safa. Nah, jamaah ke Allah Subhanahu wa taala, maka perlu dipahami, ketika kita sedang berada dari Safa menuju ke Marwah, nanti ada tanjakan jamaah, jangan jamaah langsung belok. Jadi di situ di tengah-tengah jamaah kan ada lintasan khusus untuk kursi roda. Nah, jamaah ke Allah SWT, para ulama mengatakan sebenarnya di lintasan kursi roda itu belum semuanya sampai harusnya. Sebagian ulama begitu, dan ini merupakan bentuk kehati-hatian kita. Kalau kita nggak pakai kursi roda, lebih aman, sebaiknya jamaah ke Allah SWT, jangan sampai kita belok agar supaya terasa lebih dekat, jamaah jalannya di sebelah kiri, jadi ngikutin lintasan kursi rodanya, nah jamaah beloknya juga di lintasan untuk kursi rodanya. Sebaiknya jangan jamaah Allah SWT. Yang lebih tepat, jamaah tetap naik ke atas bukitnya. Naik ke atas bukitnya. Ini yang lebih tepat jamaah Allah SWT. Setidaknya ini lebih dekat pada bentuk kehati-hatian kita. Agar kita tidak keliru. Dan toh jaraknya juga tidak terlalu jauh. Ini yang harus diperhatikan ketika kita berada di Bukit Safa, begitu juga di Marwahnya. Nah, selanjutnya jamaah Allah SWT setelah selesai 7 lintasan, maka di sini ulama khilaf. Ada yang mengatakan sunnah melaksanakan sholat 2 rakaat setelah sa'i, dan ini merupakan mazhab Syafi'i. Boleh nggak? Boleh. Sebagian lagi mengatakan tidak perlu melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat, dan ini kebanyakan pendapat dari mazhab dari Hambali, begitu juga Zahiri. Kenapa? Alasannya karena sa'i itu berbeda dengan tawaf. Tawaf itu wajib dalam kondisi suci, tidak boleh berhadas. Kenapa? Karena tawaf itu dihukumi sholat. Sementara sa'i itu tidak dihukumi demikian. Bahkan misal perempuan haid pas saat dia itu sa'i, jamaah Allah SWT, maka sa'inya tetap sah. Karena seseorang ketika sa'i tidak diharuskan, tidak diwajibkan untuk suci, hukumnya hanya sekedar sunnah saja, maka di situ menunjukkan bahwa setelah sa'i pun juga tidak wajib bagi orang tersebut untuk melaksanakan sholat sunnah. Jadi di sini nanti ada pilihan. Boleh jamaah sholat sunnah terlebih dahulu,
Bahkan boleh juga jamaah tidak melaksanakan sholat sunnah setelah selesai melakukan sa'i. Setelah kita selesai melakukan 3 rukun tadi, kita akan melakukan rukun yang terakhir yang disebut sebagai at-tahallul. Disebut sebagai tahallul kebalikannya dari ihram. Kalau ihram itu mengharamkan semua hal-hal yang awalnya boleh sebelum kita berniat, maka tahallul itu menjadi hal yang menjadikan kita kembali lagi diperbolehkan untuk melakukan apa-apa yang awalnya itu diharamkan, tidak diperbolehkan ketika kita umroh. Nah, selanjutnya jamaah, kita baca terlebih dahulu. Setelah selesai melakukan sa'i 7 lintasan yang berakhir di Bukit Marwah, tidak ada zikir dan berdoa, jamaah langsung keluar untuk melakukan tahallul. Tadi yang sudah kita sebutkan. Begitu juga bahkan tidak ada sholat sunnahnya. Boleh mengambil pendapat demikian, boleh juga jamaah mengambil pendapat, boleh melaksanakan sholat 2 rakaat. Karena di sini jamaah Allah Subhanahu Wa Taala tidak ada dalil yang khusus yang menyebutkan hal tersebut dan melarang hal tersebut. Kemudian, tahallul itu yang harus dipahami memotong rambut bagi laki-laki. Lebih afdal mencukur gundul. Sedangkan bagi wanita, dengan mengumpulkan rambutnya dari seluruh bagian kepala, lalu memotongnya sepanjang 1 ruas jari. Cukup 1 ruas jari. Dikumpulkan seperti ini, kemudian 1 ruas jari dipotong. Kemudian memotong rambut bagi laki-laki bisa dilakukan di barbershop yang berada di sekitar Masjidil Haram dengan biaya sekitar 10 real. Bagi wanita bisa memotong rambutnya di kamar hotel masing-masing. Kemudian selesai tahallul berarti selesai kegiatan umrah. Nah, jamaah, ada beberapa poin yang perlu kita bahas. Yang pertama, tahallul itu pada dasarnya merupakan rukun. Karena sudah disebutkan rukun, nggak boleh main-main. Begitu. Rukun berarti kita nggak boleh apa? Nggak boleh main-main. Dan selalu harus dilandasi dengan bentuk kehati-hatian. Kehati-hatian itu begini, mending kita melakukan hal tersebut, kemudian amalan kita itu sah, disepakati sahnya, daripada kita mengambil pendapat yang ada kemungkinan kalau kita ternyata tidak melakukannya, amalan kita nggak sah. Harusnya kan begitu. Itu namanya dibangun di atas kehati-hatian. Al-bina'u alal ihtiyat. Kan harusnya begitu kita sebagai seorang muslim. Harus lebih kepada apa? Kehati-hatian. Nah, dalam masalah tahallul, masyarakat kita, jamaah Allah Subhanahu wa taala, saudara-saudara kita kaum muslimin, itu terkadang salah persepsi. Bentuk kehati-hatiannya itu lebih pada bentuk ketakutan yang jatuhnya kepada was-was. Akhirnya bagaimana jamaah? Mereka tidak mencukurnya atau tidak menggundulnya. Kalau menggundul itu berarti tidak menyisakan rambut. Kalau mencukur berarti jamaah Allah SWT menghabiskan rambut tapi setidaknya masih menyisakan. Beda, kalau gundul itu betulan dihabisin. Kalau mencukur jamaah itu rambutnya itu masih disisakan. Tapi bukan berarti dipendekkan. Beda ya, antara sekedar memendekkan saja. Dan yang lebih parah, jamaah hanya memotong beberapa saja. Ini yang tentunya jauh dari sunnah Rasulullah SAW. Pilihannya cuma 2. Kalau kita tidak menggundul habis, maka kita mencukurnya, menyisakan. Tapi bukan hanya sekedar jamaah Allah Subhanahu wa taala memotong beberapa rambutnya. Nah, karena bentuk ketakutannya jamaah setelah selesai sa'i berharap daripada nanti umrohnya nggak sah ya kan. Akhirnya bagaimana jamaah? Tahallulnya di Bukit Marwahnya. Ada orang-orang itu biasanya bawa gunting gitu sambil sembunyi-sembunyi bawa gunting nawari. Oh, sudah 10 real sini. Tahallul 10 real. Dicukur cuma bagian ujungnya saja. Nganggapnya sudah selesai. Terus nanti kalau keluar, kalau memungkinkan dicukur, digundul, dicukur, digundul. Tapi kalau nggak memungkinkan, setidaknya saya sudah menyelesaikan rukunnya. Nah, ini merupakan bentuk kekeliruan. Ini ketakutan yang tidak berdasarkan dengan ilmu tentunya. Yang benar, jamaah Allah SWT, kita sebagai seorang muslim nggak boleh diliputi rasa was-was tersebut. Jangan sampai jamaah kita hanya sekedar motong beberapa helai rambut kita ketika kita berada di Marwah. Jangan. Ini tidak disebut sebagai tahallul. Dan bukan bagian dari bentuk tahallul. Begitu juga ketika kita sudah berada di luar. Pilihannya hanya menggundul atau mencukurnya. Dan Rasulullah SAW beliau menyebutkan, ketika Rasulullah berdoa, satu hadis disebutkan, Allahumma arham
lil muhalliqin. Dan satu riwayat Allahumma arham lil muhalliq Allahumma barik lil muhalliqin. Ya Allah, berilah keberkahan bagi orang-orang yang menggundul rambutnya. Maka kemudian ada sahabat yang meminta dengan bertanya, wal muqassirin ya Rasulullah. Terus kalau bagi orang-orang yang mencukurnya dapat keberkahan juga Ustaz. Ya Rasulullah, dapat rahmat juga. Maka Rasulullah sekali lagi mendoakan, Allahumma arham, Allahumma barik lil muhalliqin. Dan Rasulullah hingga sampai mendoakannya 3 kali. Bayangkan, orang yang menggundul rambutnya ketika tahallul diberikan 3 kali lipat keberkahan, 3 kali lipat rahmat. Maka dari itu jangan sampai kita sayang dengan rambut kita jamaah Allah Subhanahu wa taala hingga kemudian kita hanya memotongnya beberapa helai saja. Minimal setidaknya kita mencukurnya. Jangan sampai hanya memotong beberapa helai rambut saja. Ini bagi yang memiliki rambut. Nah, terus bagaimana kalau orang tersebut tidak memiliki rambut? Kalau mazhab Syafi'i mengatakan lakukan yang namanya formalitas gitu. Formalitas itu caranya tempelkan entah itu gunting, entah itu pisau cukurnya di rambut kemudian dijalankan, sudah dianggap itu tahallul. Kalau mazhab lain mengatakan ya ini dia gundul. Lalu mau diapain lagi? Misal contoh ada orang memang nggak punya rambut, kemudian umroh. Tahallulnya gimana? Ya sudah nggak usah tahallul. Selesai dia sa'i, sudah selesai. Itu sudah dianggap dia itu sudah melakukan tahallul karena sudah nggak ada rambut lagi. Tapi mazhab Syafi'i tetap mengatakan ya bentuk formalitas lah. Setidaknya ada gerakannya itu. Yang menunjukkan kalau kita itu memberikan isyarat kita sudah tahallul. Guntingnya ditaruh di kepala, gerakan 1 2 atau pisau naik turun sudah selesai. Dianggapnya itu sebagai bentuk tahallul. Nah, selanjutnya jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala setelah jamaah selesai menggundul, mencukur rambutnya, maka jamaah sudah dikatakan sempurna ibadah umrohnya. Nah, jamaah Allah Subhanahu wa taala ini untuk laki-laki dan untuk perempuan, maka tidak perlu juga tahallul tadi di Bukit Marwah juga tidak perlu. Cukup nanti jamaah yang perempuan langsung ke hotel, kemudian dikumpulkan rambutnya, digenggam, kemudian dipotong 1 ruas jari. Kalau memang tidak bisa sendiri, maka bisa minta bantuan ke teman 1 ruangan atau 1 kamarnya. Demikian jamaah Allah Subhanahu wa taala. Ternyata tidak terasa sudah mau jam 9 ya jamaah ya. Mahdhuratul ihramnya berarti insya Allah pada kesempatan yang akan datang saja insya Allah di sana kita akan sedikit ingatkan lagi hal-hal yang dilarang bagi seseorang ketika melakukan umrah ketika sudah ihram. Sebelumnya sampai di sini ada yang mau ditanyakan jamaah Allah Subhanahu wa taala, silahkan saya kembalikan lagi ke hostnya Ustaz. Fadhol Ustaz, silahkan. Baik Ustaz, Masya Allah, jazakumullah khairan. Antum jazakumullah khairan. Allah yubarik fikum. Atas pemaparannya, ilmu-ilmunya pada malam hari ini, Masya Allah. Baik, kita para jamaah, insya Allah kita akan lanjut dengan sesi tanya-jawab. Tafadhol kepada para jamaah yang ingin bertanya, bisa raise hand. Yang ingin bertanya langsung bisa raise hand, kemudian nanti persilahkan, atau bisa juga via kolom chat. Baik, Ustaz, sini sudah ada yang raise hand dari Bapak Ali Busro. Tafadhol, Pak Ali, silakan. Baik, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ilmu yang diberikan pada saat ini cukup membantu insya Allah. Masya Allah, barakallahu fikum. Tanyakan atau diperjelas lagi ketika setelah sholat ya Ustadz ya. Yeah. Setelah sholat 2 rakaat ya, terus minum air ya, air jam-jam maksudnya. Terus ketika naik ke ke sofa ya, bukit sofa. Bacaan abda'u bima bada'allahu bih itu saat naik atau ketika di atas Ustaz? Ya,
Karena gini Ustadz ya, maaf, ketika selama ini yang saya pahami ya, itu ketika ke Bukit Sofanya gitu Ustadz. Terima kasih. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Fadal Ustaz. Ya, jazakumullah khairan Pak Busro tadi ya? Ya, Pak Ali Busro ya. Pak Ali Busro ya. Iya Pak, betul seperti yang tadi Bapak sampaikan. Jadi disunnahkan kita membaca Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Begitu juga kita membaca Abda'u bima bada Allahu bi. Ketika memang kita sudah berada di Bukit Sofanya, sudah bersiap-siap untuk melakukan sa'i. Ketika akan melakukan sa'i, disunnahkan untuk membaca terlebih dahulu Abda'u bima bada Allahu bi, atau membaca terlebih dahulu Inna Safa wal Marwata min sya'airillah, kemudian baru Abda'u bima bada Allahu bi. Boleh. Atau jamaah membaca Inna Safa wal Marwata min sya'airillah, kemudian baru membaca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, hingga doa sampai akhir tadi yang kita sebutkan, la ilaha illallah wahda anjaza wa'dah wa nasara abdah wa zamal ahzab wahda. Setelah selesai, jamaah akan memulai, baru jamaah boleh juga membaca Abda'u bima bada Allahu bih. Dan di sini jamaah Allah SWT, intinya jamaah membacanya meskipun nanti tidak berurutan, bisa doanya dulu, kemudian zikirnya dulu, atau jamaah doa dulu, kemudian baru zikirnya, atau membaca ayatnya, tidak ada masalah. Intinya jamaah disunnahkannya membacanya saat berada di Bukit Safa ketika akan menuju ke Bukit Marwahnya. Demikian, sebagai yang tadi disampaikan. Benar demikian Pak. Barakallahu fikum. Baik, mungkin begitu ya Pak Ali. Apakah sudah menjawab pertanyaannya? Ya, insya Allah. Waalaikumsalam. Allah yuhayyikum. Yakum. Baik. Kita lanjut ke pertanyaan yang ada di kolom chat Ustaz. Waalaikumsalam. Ini ada yang ingin langsung bertanya? Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu kembali nanti Ustadz ya. Oh, amin insyaallah. Sampai jumpa lagi. Insyaallah. Ustadz, pada waktu kita tawaf, sedangkan ya artinya tawaf dalam sa'i lah. Sedangkan kaki kita itu, salah satu kaki kita, telapak kaki kita itu sakit. Sakitnya yang sakit di telapak kaki. Artinya tidak memungkinkan untuk tidak memakai alas. Apakah ada hukumnya atau mungkin keringanan atau apa, pakai alas kaki tapi dirangkap dengan kaos kaki? Itu aja Ustadz. Nah, ya. Jamaah Allah SWT memang terkadang seperti itu ya. Ada pas waktu mau melakukan umrohnya, qadarullah sakit. Saya juga pernah begitu. Pas sebelum mau melakukan umroh, karena di Madinah jamaah Allah SWT, saya makan kambing. Ini kebanyakan itu, saya makan kambing. Saya kebanyakan makan kambing, qadarullah wa masya'a fa'al, kayaknya kena asam urat saya itu. Tapi nggak tahu, Allah Ta'ala alam, entah kena asam urat, entah memang kakinya keseleo sebelumnya pas di Madinah gitu kan. Pas mau umrah saya juga merasakan seperti itu, jamaah Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika seseorang mendapati demikian, maka di situ jamaah Allah Subhanahu wa taala ada yang namanya rukhsah keringanan. Tapi perlu dipahami, kalau jamaah cuma pakai kaos kaki sebenarnya kurang membantu sebenarnya. Yang sebenarnya setidaknya membantu itu bebat harusnya. Bebat ya namanya ya jamaah ya. Yang kain yang biasa dipakai orang-orang ketika terkilir atau patah tulang, biasanya ketika recovery itu biasanya kan pakai bebat itu. Biasanya beli di mana? Di apotek ada. Nah, kalau emang jamaah punya masalah dengan kaki, bisa jadi sakit tiba-tiba, memang kita sarankan lebih afdol ya jamaah terlebih dahulu persiapan. Persiapan apa? Persiapan obat. Obat asam urat dan semisalnya, atau counterpane kalau memang itu terkilir, keseleo dan yang semisalnya.
Kemudian makanan diperhatikan, karena ini juga penting buat saya juga, karena saya juga merasakan ada yang sama. Qadarullah saya juga begitu. Sekali saya merasakan begitu, setelah itu saya kapok, nggak berani lagi sembarangan ketika berada di Madinah makan sembarangan. Begitu, jadi jamaah juga harus memperhatikan pola makannya. Kalau memang jamaah punya kolesterol, punya asam urat, saya sarankan sebaiknya dipikirkan terlebih dahulu. Jangan sampai berlebihan makan makanan yang banyak purinnya. Terus usahakan jamaah dari rumah sudah mempersiapkan tadi obat, kemudian seperti kontrapen, terus bebatnya. Nanti kalau jamaah ternyata di sana qadarullah fa'al merasakan hal demikian, jamaah sudah persiapan kakinya dibebat terlebih dahulu. Boleh atau tidak boleh? Boleh tentunya jamaah Allah SWT. Kondisi yang memang masuk kategori sebagai darurat, maka tentu hal tersebut diperbolehkan. Nah, apakah ada konsekuensinya? Maka menurut pendapat sebagaimana Syekh Al-Utsaimin sendiri, sebagaimana hadits Rasulullah SAW ketika melarang seseorang ketika sedang melakukan ihram untuk la yalbis al-baronis, kemudian wal amaim, kemudian juga di situ wal khifaf, nggak boleh pakai misal jubah yang kemudian ada penutup kepalanya, kemudian pakai imamah, pakai sorban, kemudian nggak boleh pakai khifaf atau khuf, yaitu sepatu yang berada di atas mata kaki, kemudian nggak boleh pakai minyak wangi, begitu kan? Tapi ternyata Rasulullah memberikan keringanan. Kalau memang ada orang yang nggak punya, misal contoh dia itu nggak punya jamaah Allah SWT sandal, punyanya sepatu, maka diperbolehkan untuk memakai sepatu tersebut. Maka Rasulullah mengatakan fal yaqta'huma, tapi hendaknya dipotong. Sepatunya dipotong. Bahkan Syekh Al-Utsaimin sendiri, kalau sepatunya dipotong ternyata merusak sepatu. Kalau khuf kan zaman dulu itu khuf itu dari kulit. Ketika dipotong dia nggak akan merusak struktur dan bentuk sepatunya. Kalau zaman sekarang yang namanya sepatu jamaah Allah SWT, kalau dipotong gimana? Rusak, nggak bisa dipakai lagi kalau digunting kan begitu. Maka Syekh Al-Utsaimin sendiri beliau mengatakan kalau memang kondisinya sudah darurat, memang harus menggunakan seperti itu karena memang nggak ada yang lainnya, maka boleh dipakai dan tidak ada konsekuensi apapun karena ketika dipotong akan merusak. Nah, apalagi kalau sekedar jamaah menggunakan bebat, maka saya sarankan jangan menggunakan kaos kaki ketika kakinya nanti sakit. Ya nggak berharap seperti itu ya. Tentu kita nggak berharap lah sama Allah, tentu doa kita. Aula qadarullah. Kita berharapnya nggak, tapi ketika iya, maka lebih tepat menggunakan bebat. Boleh nggak? Tadi kita sampaikan boleh, karena bebat pun bahkan bukan masuk kategori sebagai kaos kaki, bukan masuk kategori sebagai khuf, bukan juga kategorinya sebagai penutup kaki. Memang hanya sebagai perbannya. Boleh nggak? Tentu boleh jamaah Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Tapi insyaallah demikian. Bisa dipahami insyaallah ya. Mungkin sedikit lagi Ustaz. Fadal. Kondisi Budi Ustaz. Oh ya, siap Pak Budi. Jadi kondisi kaki ini memang statusnya permanen. Permanen itu Allah yasfikum. kena pelantar fasciitis, artinya ada urat atau otot yang tumbuh di dalam kaki itu. Itu sudah setahun yang lalu. Artinya kalau dia jalan tidak memakai alas kaki itu dipastikan sakit, tidak bisa untuk berjalan jauh, mungkin berkilo-kilo, artinya gitu. Jadi bisanya jalan pakai alas kaki yang itu pun pakai sandal khusus namanya sandal pelantar fasciitis. Artinya sandalnya tetap juga khusus. Nah, ya itu yang saya kurang. Kalau barangkali yang kena asam urat gitu apa ya, kalau itu mungkin beda dengan yang ini gitu. Jadi rasanya kurang puas saya jawabannya Ustadz gitu. Ya, itu Ustadz. Kan tadi intinya sama Mbak. Kalau memang ternyata harus dibebat kan tadi saya nggak tahu kira-kira kondisi kakinya seperti apa. Kalau ternyata yang dimaksudkan memang harus menggunakan alas kaki itu kan memang diperbolehkan. Sandal itu memang diperbolehkan Pak gitu. Ketika seorang melakukan umroh gitu, kan nggak mungkin juga kita umroh nggak pakai sandal, kan begitu. Yang dilarang itu memakai khuf, sepatu yang menutup
menutupi mata kaki. Jadi kalau Bapak nanti menggunakan alas kaki, boleh nggak? Boleh, nggak ada masalah. Meskipun berada di masjid menggunakan alas kaki, boleh nggak? Boleh. Bahkan kita juga nanti di sana dapati askarnya, polisinya, penjaganya di sana pun juga hampir semuanya rata-rata menggunakan alas kaki. Begitu. Mungkin kalau kita orang Indonesia mengatakan, ya, masuk ke masjid pakai alas kaki, rasanya kok nggak sopan sekali. Ini kan biasanya begitu kalau masyarakat kita kan. Padahal salah satu bentuk sunnah al-mahjurah, sunnah yang sudah banyak ditinggalkan oleh kaum muslimin, yang hampir-hampir nggak kita dapati lagi, yaitu sholat dengan menggunakan alas kaki. Padahal Rasulullah itu paling banyak sholat selalu menggunakan alas kaki. Jarang sekali Rasulullah sholat tidak menggunakan alas kaki. Hampir semuanya. Dan salah satunya jamaah Allah Subhanahu wa taala yaitu kisah yang masyhur. Rasulullah ketika sholat kemudian mendapatkan wahyu. Kalau sandal Rasulullah itu ada kotorannya, ada najisnya. Kemudian Rasulullah melemparkannya dan para sahabat melakukan hal yang sama hingga kemudian sandal sahabat itu satu dengan yang lainnya tertukar karena saking banyaknya sahabat melakukan hal yang sama. Jadi saya sampaikan lagi, Pak, bahwa memakai alas kaki itu bukan satu hal yang dilarang. Ini poin pertamanya terlebih dahulu. Ini poin pertama. Kemudian menggunakan kaos kaki, kalau memang hal tersebut itu kategorinya sebagai darurat, maka hukumnya diperbolehkan. Dengan syarat jamaah Allah SWT hendaknya, kalau memang kita bisa, kalau kaos kaki kan bisa diturunkan di bawah mata kaki, maka masuk juga pada hadis Rasulullah SAW, falyaqta'huma. Hendaknya kalau memakai khuf, sepatu yang di atas mata kaki dipotong. Kalau kita pakai kaos kaki, kan nggak perlu dipotong, cukup dilipat, berada di bawah mata kaki. Begitu. Nah, saya tanya, Pak, alas kakinya kira-kira menutupi mata kaki atau tidak? Tidak, Ustaz. Nah, kalau tidak, bahkan nggak ada masalah gitu. Jadi masalahnya kan cuma kalau saya pakai kaos kaki, kira-kira bagaimana? Kalau pakai kaos kaki, nggak ada masalah dengan syarat tadi. Bapak memakainya dengan cara dilipat hingga sampai mata kakinya terlihat. Begitu. Wallahu ta'ala a'lam. Kadarullah ini akhwat, Ustaz. Loh, apalagi akhwat? Akhwat tidak ada masalah menggunakan sepatu, tidak ada masalah dengan menggunakan kaos kaki. Untuk akhwat, kalau akhwat tidak ada masalah. Saya kira malah laki-laki. Tadi yang nggak boleh laki-laki. Ya. Alhamdulillah. Barakallahu fikum. Jazakallah wa barakallahu fiik. Semoga jelas ya, Masya Allah. Jazakallah khairan atas jawabannya. Juga semoga jadi jelas sekarang untuk penanya. Baik, untuk selanjutnya yang ingin bertanya langsung bisa raise hand terlebih dahulu supaya nanti dipersilahkan. Kemudian mungkin di sini Ana izin bacakan pertanyaan yang ada di kolom chat. Silakan Ustaz Nabil. Nah, jazakumullah khairan Ustaz Nabil. Baik, di sini ada pertanyaan dari Bapak Reza Ardiansyah. Bismillah, Ustadz. Bagaimana hukumnya jika ada orang yang menitipkan doa kepada orang yang akan umroh dengan harapan doa tersebut dibacakan saat orang tersebut umroh atau mungkin bisa disebut doa titipan? Dan jika kita menerima doa titipan tersebut, apakah menjadi amanah bagi kita? Dan bagaimana jika tidak kita tunaikan? Demikian Ustaz. Tafadhol. Nah, iya jamaah Allah SWT, karena memang Allah SWT itu memilihkan satu tempat, satu waktu, satu kondisi antara satu hamba dengan hamba yang lain, itu terkadang diberikan oleh Allah SWT masing-masing pilihan. Dipilih oleh Allah SWT, maka Allah SWT menyebutkan yakhluqullahu ma yasha' wa yakhtar. Jadi terkadang memang seperti itu, ada kondisi, keadaan, situasi, tempat, waktu yang memang dibedakan oleh Allah SWT. Dan salah satu doa seseorang itu mustajab ketika orang tersebut itu berada di depan Ka'bah, misal. Maka jamaah Allah SWT tidak ada masalah bagi kita untuk memperbanyak doa dan juga mendoakan, bahkan juga kita berdoa sesuai dengan titipan orang tersebut, jamaah Allah Subhanahu wa taala, tidak ada masalah, dengan syarat bahwa tempat tersebut itu memang pada dasarnya tempat yang diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau ternyata tidak diberikan keistimewaan dan tidak ada dalilnya secara khusus yang menunjukkan keistimewaan, maka nggak perlu ditunaikan amanah yang demikian. Misal contoh,
kalau jamaah berada di Jabal Rahmah, karena kesalahan masyarakat kita menganggap Jabal Rahmah itu adalah tempat dipertemukannya Ibunda Hawa dengan bapak kita Nabi Adam alaihissalam, menganggapnya itu adalah bukit yang bisa mempersatukan cinta, maka ada orang yang menitipkan doa, tolong doakan agar supaya keluarga saya ini, rumah tangga saya itu langgeng, atau agar supaya saya dijodohkan dengan si fulan atau dengan fulana, atau dengan menitipkan foto dan yang semisalnya untuk dibawa ke Jabal Rahmah. Maka kalau demikian, itu karena memang nggak ada sunnahnya, bahkan bisa jatuh pada perkara khurafat, yang masuknya at-tiwalah namanya at-tiwalah, dan nanti ada pembahasan kalau memang kita sampai di sana insya Allah ya, pada pembahasan tauhid insya Allah dan akidah. Kalau demikian, maka tidak wajib bagi kita untuk menunaikan. Tapi kalau ternyata memang tempat yang nantinya kita berdoa itu memang masyru', memang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sendiri yang sudah menjelaskan tentang diijabahinya doa kita, maka kita tunaikan amanah tersebut. Misal contoh, nanti kalau di Ka'bah jangan lupa doakan saya, semoga saya bisa menyusul umroh, semoga saya dapat jodoh, semoga saya bisa begini begitu, doakan selama itu kebaikan, kan begitu. Tapi kalau ternyata di tempat yang memang tidak disyariatkan, ya tidak perlu ditunaikan. Begitu. Wallahu ta'ala a'lam. Demikian ya Pak Reza Ardiansyah, jawaban dari Ustadz. Jazakallah khairan Ustadz. Kemudian dari pertanyaan di sini Bu Novi, artinya Ustadz, Ana izin bacakan. Bagi wanita, Silakan, apakah boleh memotong rambutnya sendiri atau harus dipotong oleh mahramnya? Tafadhol Ustadz. Ya. Untuk memotong baik laki-laki perempuan, kalau memang bisa sendiri-sendiri, kalau nggak bisa boleh dengan bantuan orang lain, dan untuk perempuan tidak harus dengan mahramnya yang memotongkan. Tadi sudah kita sebutkan, dengan teman sekamarnya boleh, karena perempuan memang betul, bagian kepala itu aurat, tapi aurat dibagi oleh para ulama ada dua, ada namanya aurat besar, ada namanya aurat kecil. Ada aurat kecil yang memang dia itu diperbolehkan untuk dilihatkan pada sebagian orang, seperti tadi, bagian lengan, tangan, perempuan, kaki, kemudian rambut, itu juga bentuk aurat. Namanya aurat kecil yang boleh diperlihatkan kepada orang-orang terkhusus, seperti misal pada mahramnya, boleh mahramnya, kepada teman perempuannya, boleh, tidak ada masalah. Misal ummahat ketemu dengan ummahat yang lain, kemudian ummahat buka kerudungnya karena di situ rasa aman, tidak ada laki-laki ajnabi, nggak ada orang asing misal, nggak ada masalah. Atau ummahat sedang olahraga, ummahat misal contoh ikutan kelas senam, kemudian ikut yang lainnya, kan nggak mungkin juga kita juga pakai kerudung, pakai jubah ketika senang, kan nggak nyaman. Maka boleh misal contoh pakai pakaian yang memang ternyata kelihatan lengannya atau kelihatan bagian kakinya, betisnya, tidak ada masalah. Dengan syarat tadi itu aurat kecil. Sementara aurat besar tidak boleh dilihatkan kecuali hanya pada satu mahram, yaitu pada pasangannya. Nah, rambut itu juga masuk kategori sebagai aurat kecil, yang mana orang lain selama memang masuk kategori yang diperbolehkan untuk melihat, maka tidak ada masalah. Jadi boleh dipotongkan, tidak hanya harus dengan mahramnya, dengan teman sekamarnya boleh. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, jazakallah khairan Ustaz atas Wa antum jazakallahu khairan. Demikian Bu Novi. Kemudian selanjutnya ini pertanyaan dari Bapak Wicaksono Notonegoro. Anda izin bacakan Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Apakah saat umroh kita selalu bersama rombongan? Kemudian bagaimana kalau tertinggal atau kehilangan rombongan? Fadhil Ustaz. Ada timnya nggak bisa jawab itu, nanti saya keliru. Ya mungkin boleh dari timnya, kalau saya kembalikan ke timnya, karena itu masuk kepada teknis, begitu juga aturan juga regulasi yang ada di grup kita. Saya serahkan ke bagian panitia nanti. Nah, mungkin Pak Abdul Haq, Fadhil. Boleh ada Ustaz Abdul Haq, itu bagian beliau lebih paham. Ada suaranya terdengar? Terdengar. Insya Allah.
Baik, untuk pertanyaan dari Pak Wicaksono terkait jika nanti misalkan tercecer ketika tawaf ya atau ketika sa'i, insya Allah nanti titik poin yang biasanya misalkan ketika tawaf titik poin misalkan jika ada yang tercecer, maka jamaah diharapkan memang dengan adanya pertemuan-pertemuan manasik umrah ini bisa memahami ilmunya terkait tawaf ataupun sa'i sehingga bisa melaksanakannya secara mandiri nantinya. Jadi ketika tawaf misalkan tercecer, maka lakukanlah tawaf sebagaimana ilmu yang sudah didapatkan ketika manasik dan selesaikan sampai 7 putaran, dan nanti ketika selesai Bapak yang tercecer ataupun siapapun yang tercecer, mohon ditunggu di titik poin yang sudah ditetapkan oleh pembimbing ataupun mutawif ya. Biasanya kita kalau tercecer ketika tawaf, maka titik poinnya bagi jamaah yang tercecer mohon menunggu di dekat di bawah garis lampu hijau. Nah, jadi seperti itu, atau mungkin nanti ada grup WA, bisa diinformasikan di grup WA bahwa saya tercecer di titik poin ini, saya sedang menunggu. Jadi yang tercecer jangan mencari yang jamaah yang banyak. Nanti yang akan mencari yang tercecer adalah mutawif ataupun ustadz pembimbingnya nanti insya Allah, karena mereka lah yang lebih paham terkait lokasi di sekitar Ka'bah. Begitupun juga ketika sa'i, maka jika ada yang tercecer ketika sa'i, biasanya ketika sa'i akan terpisah memang. Mungkin karena ada yang ke toilet terlebih dahulu, ketika sa'i misalkan udah nggak tahan, harus ke toilet terlebih dahulu, akhirnya kan tertinggal melaksanakan sa'i dengan rombongan. Maka nanti bisa melanjutkan, misalkan selesai dari toilet, lanjutkan, udah sampai Marwah, udah berapa lintasan, nanti dari Marwah ke Sofa tinggal diselesaikan sampai 7 lintasan, kemudian nanti rombongan akan menunggu di luar pintu Marwah ya, di luar pintu Marwah, nanti akan menunggu jamaah lainnya yang tertinggal. Seperti itu biasanya. Insya Allah nanti Ustadz Nadif ataupun Muthaib yang lainnya yang akan bantu akan menginformasikan seperti itu di grup insya Allah. Dan mohon ya nanti memang ini yang utama terkait paket data. Nanti ketika di sana memang semua jamaah diharapkan bisa komunikasi lewat WhatsApp. Itu saja. Baik, jazakallah khairan Pak Abdullah atas jawabannya. Mungkin begitu ya untuk penanya di sini Bapak Wicaksono Nutergawa. Baik, kita beralih ke pertanyaan selanjutnya di sini dari jamaah yang bernama Sis Saryanto. Ana izin bacakan Ustaz pertanyaannya. Bismillah. Bagaimana cara membayar zakat fitr ketika kita di Mekah? Apakah seperti tahun sebelumnya ada tempat membayar zakat fitr? Jazakumullah khairan. Tafadhal Ustaz. Ya, saya kembalikan ke Ustaz Abdullah aja. Beliau paham insyaallah. Iya. Silakan Ustaz. Tafadhal, lanjut. Tafadhal. Ya, terkait zakat fitrah, insya Allah nanti kita akan informasikan di grup WhatsApp jamaah umrah itikaf bagi jamaah yang ingin membayarkan zakat fitrahnya di Mekah nanti. Jadi kita akan sampaikan berapa besarannya, dan itu biasanya kita beli vouchernya di konter-konter yang ada di sekitar Masjidil Haram, ya di hotel misalkan di Zam-Zam Tower atau ada yang di luar Zam-Zam Tower. Jadi kita titipkan lewat namanya apa Ustaz? Memang ada di sana lah konternya khusus yang penerima zakat untuk zakat fitrah, yang menyerukan zakat fitrah. Jadi seperti itu, nanti besarannya akan diinformasikan, dan biasanya yang tahun lalu itu sekitar 23 real kalau nggak salah, 23 real per orangnya. Seperti itu. Dan mungkin terkait apakah yang lebih afdal, apakah kita bayar zakat fitrah di Indonesia sedangkan kita sedang berada di Mekah atau di Mekah, itu mungkin Ustadz tadi yang akan jawab. Apa itu tadi? Terkait apakah lebih afdal membayar zakat di Mekah atau di Indonesia, Ustaz? Nah, sebenarnya afdal itu ketika kita sampaikan adalah biladul mukim gitu. Tempat kita itu mukim. Jadi ketika kita berhubungan dengan safar itu ada 4 istilah. Ada 4
istilah. Yang pertama disebut sebagai mustautin. Mustautin itu memang warga situ. Misal kita orang Indonesia, kemudian Bapak memang asli orang Jakarta dan tinggal di Jakarta, itu namanya mustautin. Kemudian yang kedua namanya mukim. Mukim itu orang yang berdomisili, meskipun dia bukan asli orang situ, tapi karena memang sudah berniat untuk tinggal di tempat tersebut dalam jarak waktu tertentu, itu disebut sebagai mukim. Yang ketiga namanya nazil. Nazil itu orang yang sekedar numpang untuk berhenti saja. Misal contoh jamaah mau ke Surabaya. Jamaah berhenti di Semarang. Mau sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari, 6 hari. Tapi jamaah bukan tujuannya kota Semarang, tujuannya kota Surabaya. Jamaah mau sepekan, jamaah disebutnya sebagai nazil. Kemudian terakhir, itu namanya musafir. Orang yang masih melakukan perjalanan, belum sampai pada tujuan. Nah, bagi dua orang tadi, mustautin dan mukim, maka disunnahkan bagi dia untuk membayarkan zakatnya di tempat dia itu tinggal, mustautin dan nazil. Nah, kita kira-kira masuk yang mana nih dari 4 tadi, ketika kita sedang berada di kota Mekah tadi. Nah, kita itu lebih tepat masuk pada yang kedua, yang disebut sebagai mukim, karena kita sudah menentukan muddatul iqamah, kapan kita akan tinggal di tempat tersebut. Waktunya sudah kita tentukan. Kan jemaah sudah tahu nih keberangkatannya tanggal sekian, dan pulangnya akan tanggal sekian, dan jemaah sudah menentukan waktu untuk tinggalnya. Maka jamaah disebut sebagai orang yang mukim. Orang yang mukim itu sudah lebih tepat tidak disunnahkan untuk menjamak lagi, mengkosor lagi. Nah, begitu juga ketika masuk Ramadan, jamaah sudah nggak dapat rukhsah lagi, misal. Untuk apa? Untuk tidak berpuasa. Kenapa? Karena jamaah sudah menentukan waktu untuk tinggal. Jamaah sudah disebut sebagai orang mukim. Untuk orang mukim, jamaah lebih tepat membayarkannya, itu di mana? Di tempat dia tinggal. Nah, kalau jamaah membayarkannya, misal sesuai dengan tempat domisili sekarang, karena jamaah tadi di Mekah sudah berniat iqamah di situ, tinggal di situ beberapa waktu, jamaah bayarkan di situ. Keluarga yang di Indonesia bagaimana? Keluarga Indonesia tetap harus dibayarkan di Indonesia, meskipun kita sebagai kepala rumah tangganya. Misal contoh, jamaah yang berangkat, beliau adalah kepala rumah tangganya, seorang suami. Misal di rumahnya, di negaranya ada istrinya, ada anak-anaknya. Untuk istrinya dan anak-anaknya, meskipun kita membayarkan, lebih tepat dibayarkannya bukan di tempat kita tinggal, tapi dibayarkan sesuai dengan tempat mereka tinggal di Indonesia. Dan kita membayarkannya lebih tepat di mana? Bukan di tempat kita nanti menitipkan, di tempat tinggal asal kita, yaitu istri dan anak kita, tidak. Tapi di tempat yang saat itu sedang kita tinggali. Begitu. Ini lebih tepat. Wallahu ta'ala a'lam. Bisa dipahami insya Allah Pak ya, Ibu? Masya Allah, jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya. Mungkin demikian untuk jamaah Sis Saryanto ya, terkait zakat fitr. Baik, di sini ada yang raise hand lagi, Pak Ali Busro, tafadhol Pak Ali. Ya Ustaz, terima kasih. Menyambung ini Ustaz ya, untuk zakat fitrahnya ya. Kalau itu selama ini saya selalu titipkan di Indonesia itu Ustaz ya. Jadi kalau Ramadan pas Idul Fitri ya itu zakatnya kami titipkan di Indonesia. Dan untuk yang menjadi tanggungan kami juga itu Ustaz. Terus yang kedua juga terkait zakat fitrah ya. Alhamdulillah anak kami itu sekarang tinggal di Arab Saudi ini, di Mekah khususnya ya. Halo. Ya. Yeah. Apa itu masih menjadi tanggungan kami yang ada di Indonesia yang saya titipkan, atau sebaiknya di Arab Saudi bayarnya? Karena anak saya sudah mukim di sana. Yang ketiga, ini terkait dengan sholat di atas pesawat, Ustadz ya. Selama ini kami sholat di atas pesawat itu posisinya mengambil posisi duduk di kursi itu.
apa itu ada sebaiknya itu berdiri atau mengambil posisi di tempat duduk. Terima kasih Ustaz. Barakallahu fikum. Ali Busra. Tanya yang banyak. Insyaallah. Tafadhal Ustaz. Ya, yang pertama tadi sudah kita jelaskan. Itu keafdalan kita sampaikan tadi kan. Kita posisinya itu mustautin, memang warga tinggal di situ, memang orang situ, atau mukim kita domisili di situ. Tadi sudah kita sampaikan, itu keafdalannya seperti itu. Kalau kita memang mukimnya sedang di mana, misal contoh, saya aslinya misal contoh orang Jakarta, tapi saya domisili, aslinya saya orang Jakarta, domisilinya, saya tinggalnya karena memang kerja saya itu di Balikpapan, misal, saya tinggal di Balikpapan, ya sesuai dengan tempat saya domisili saat itu untuk membayarkan zakatnya. Itu sebenarnya afdolnya seperti itu. Tapi kalau kita bayarkan di Indonesia juga, udahlah saya titip aja sekalian sama keluarga tanggungan saya di Indonesia, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Itu kan cuma kembali pada keafdolan saja. Para ulama menunjukkan seperti itu. Tidak mempengaruhi kesahan dari pembayaran zakat tersebut. Kemudian yang kedua, tadi pertanyaan yang kedua itu, kira-kira kalau anak saya tadi, beliau karena sudah mukimnya itu di Saudi, apakah perlu saya bayarkan juga? Jadi yang perlu dibayarkan oleh kita, jamaah Allah SWT, adalah yang menjadi tanggung jawab kita. Anak selama masih menjadi tanggung jawab kita, maka kita bayarkan. Tapi kalau ternyata anak sudah tidak menjadi tanggung jawab kita, artinya anak tersebut itu memang sudah tidak tinggal serumah dengan kita, dan memang sudah mandiri, sudah punya tanggungan sendiri bahkan, misal, maka tidak ada kewajiban juga bagi kita untuk ikut turut serta membayarkan anak tersebut, karena memang pada dasarnya bukan lagi menjadi tanggungan kita. Jadi yang dibayarkan zakatnya adalah yang memang betul-betul di bawah tanggungan kita, siapapun itu, baik itu adalah kedua orang tua, baik itu anak, istri, kerabat, siapapun yang masih menjadi tanggung jawab kita, maka kita bayarkan zakatnya. Tapi kalau bukan tanggung jawab kita, sudah di luar tanggung jawab kita, misal orang tua kita memang masih mampu membayar sendiri dan masih mampu untuk mencari nafkah sendiri, dan kita sama sekali tidak membiayai orang tua kita, tidak memberikan apapun orang tua kita sebelumnya, itu bukan di bawah tanggung jawab kita, maka tidak perlu kita membayarkannya. Begitu juga tadi anak Pak Ali Busro, karena memang sudah keluar dari rumah, bahkan memang sudah bekerja sendiri, itu berarti sudah berada di luar tanggung jawab dari Pak Ali Busro, maka tidak perlu untuk dibayarkan kembali. Dan bayarnya di mana? Ya, beliau bayarnya lebih tepat tempat domisili beliau, tempat beliau mukim. Kemudian selanjutnya yang ketiga, untuk masalah sholat. Nah, makan ya, ini Ustaz. sudah jam. Statusnya gini, statusnya anak saya itu sekolah di sana. Oh, sekolah ya. Kalau untuk anaknya masih sekolah memang ada pilihan, dan ini tidak ada masalah. Sekali lagi tadi, kalau memang dibayarkan sama orang tuanya, tinggal disampaikan saja nanti ke anaknya, sudah kita bayarkan juga, sudah kita bayarkan di Indonesia, meskipun ya lebih tepat, lebih afdolnya tadi karena anaknya memang mukimnya tadi di mana, di Saudi, ya dibayarkannya di sana, di Saudi, harusnya begitu. Wallahu ta'ala alam. Tadi sudah kita sampaikan. Bahkan kita kalau sebagai seorang suami berada di Saudi, sudah niat untuk mukim, keluarga kita di Indonesia, misal, kita bayarkan keluarga kita bayarkan kewajiban zakatnya di Indonesia, dan kita bayarkan kewajiban kita di tempat kita mukim. Demikian. Wallahu ta'ala alam. Barakallahu fikum. Terakhir ini tadi pertanyaan terakhir. Pertanyaan yang ketiga ya Ustaz. Sudah 10:30, Ustaz. Oh iya. Mungkin ya, disambung insya Allah di sesi selanjutnya atau ketika berada di sana nanti insya Allah. Nah. Kemudian permasalahan sholat di pesawat. Ini juga merupakan pembahasan penting untuk kita semuanya dalam masalah sholat di pesawat. Karena memang sedikit ada khilaf tentang masalah sholat di pesawat tersebut dalam masalah fikih. Tapi sekali lagi, yang namanya fikih itu luas. Jamaah boleh mengambil pendapat mana saja. Intinya yang pertama, jamaah Allah SWT, ketika kita sholat dan kita tidak menghadap ke arah kiblat, maka pada dasarnya para ulama semuanya sepakat sholat yang dengan sengaja tidak menghadap ke arah kiblat, sholat tersebut itu pada dasarnya tidak sah. Begitu. Nah, kalau ternyata kita sholatnya tidak menghadap ke arah kiblat,
itu diperbolehkan hanya pada sholat sunnah saja, dan itu pun tetap di awal takbiratul ihramnya harus menghadap ke arah kiblat. Setelah itu tawajjaha haitsu syaa. Setelah itu boleh menghadap ke arah mana saja sebagaimana dilakukan oleh Rasulullah. Tapi kalau sholatnya wajib, maka pada dasarnya wajib harus menghadap ke arah kiblat. Nah, terus cara mensiasatinya bagaimana? Sholatnya seperti apa? Sholatnya boleh kita tidak menghadap ke arah kiblat. Kalau dalam mazhab Syafi'i, sholat seperti ini tujuannya hanya sekedar bentuk sebagai lihirmatis sholat. Lihirmatis sholat itu kita hanya menghormati waktu sholatnya saja. Dan nanti kalau kita sudah sampai di tempat tujuan, kemudian kita ulangi, kita qadha sholat kita. Kalau ternyata waktunya nanti diperkirakan tidak mencukupi bagi kita untuk sholat waktu tersebut di tempat tujuan kita sampai. Tapi kalau ternyata kita sampai di tempat tujuan kita, sholatnya masih memungkinkan, baik dengan cara dijamak, kita niatkan dari awal untuk dijamak takhir. Misal contoh jamaah, kita berangkat dari Indonesia, kan perbedaan waktunya itu sekitar berapa jam? Sekitar 4 jam ya. Ketika kita sampai, misal contoh nanti di Saudi, kita sampainya itu ternyata jam Allah Subhanahu wa taala jam 1, jam 2 malam, misal contoh. Berarti kita kan masih memungkinkan untuk melaksanakan sholat maghrib dengan sholat isya, atau sampai di Saudi jam 12 malam. Berarti masih memungkinkan sholat maghrib dengan sholat isya. Maka jamaah ketika berada di pesawat, jamaah tidak perlu melaksanakan sholat maghrib di pesawat, isya di pesawat. Niatkan sejak dari awal jamaah untuk menjamak takhir terlebih dahulu. Dan ini lebih afdol daripada kita sholat di pesawat, karena masih ada kemungkinan khilaf. Karena sholat kita pertama jelas tidak menghadap ke arah kiblatnya. Dan takbiratul ihramnya pun kita susah untuk menghadap ke arah kiblat. Belum lagi kita juga tidak bisa bertayamum, wudu dengan sempurna. Kalau memungkinkan. Tapi kalau kita dapati tidak memungkinkan sama sekali, memang kita sampai nanti di Saudi kok ternyata sudah lewat waktu sholatnya, sama sekali nggak bisa melaksanakannya, maka dengan keterpaksaan ya kita sholat di pesawat tadi. Meskipun kalau mazhab Syafi'i ya sholat aja dulu. Tapi nanti sudah sampai tempat tujuan, diqadha kalau sudah lewat waktunya. Begitu. Itu kalau mazhab Syafi'i. Kalau mazhab yang lain, seperti mazhab dari Zahiri, dan ini juga pendapat-pendapat dari masyayikh yang ada di Saudi, sesuai dengan firman Allah, fattaqullaha mastata'tum, ya bertakwalah kepada Allah sesuai dengan batas kadar kemampuan kita. Ya, kita sholat, laksanakan sholat. Begitu. Dan nggak perlu diulang. Sah tidak? Dan tetap dianggap sah. Begitu. Wallahu ta'ala a'lam. Meskipun dengan cara duduk. Dan lebih afdal tentu dengan cara duduk. Karena tidak memungkinkan berdiri. Kalau berdiri, kan nggak mungkin kita berada di pesawat, kita berdiri, kecuali misal kita naik semisal Saudi Airlines, yang mana memang di situ disediakan musola khusus, tidak ada masalah. Disediakan musola khusus, bahkan arah kiblatnya juga ditentukan, ya kita bisa sholat dengan nyaman. Tapi kalau ternyata tidak, tadi yang kita sebutkan, ada beberapa cara untuk melaksanakannya. Kalau waktunya tidak mencukupi, ya kita sholat di situ. Baik kita mengambil pendapat perlu mengqadha atau tidak mengqadha, tidak ada masalah. Kalau waktunya masih mencukupi, maka kita niatkan sejak dari awal untuk melakukan jamak takhir. Dan kita nanti lakukan sholat isya atau maghrib dan isyanya nanti ketika kita sampai di Saudi, ketika sampai di bandara, sebelum kita masuk ke imigrasi. Demikian. Karena biasanya disediakan tempat untuk sholat memang. Wallahu ta'ala a'lam. Barakallahu fikum. Sebenarnya sudah 10:30 lebih, Ustaz. Iya, insyaallah mungkin itu khairan. Pertanyaan terakhir ya, Ustaz. Insyaallah jazakumullah khairan. Antum jazakumullah khairan. Jawabannya. Dan insyaallah tadi sebagai apa menjadi pertanyaan yang terakhir untuk malam hari ini, berhubung sudah malam juga sehingga. Tapi mungkin kalimat penutup dari antum, Ustaz. Tafadhol. Ya, saya kembalikan lagi ya. Udah. Yang tadi Barangkali buka. Barangkali ada tadi terakhir, baik ya kalau begitu. Baik, ya jazakumullah khairan. Kami ucapkan kepada Ustaz Nadif Mustaqim dan juga Pak Abdul Haq di sini atas pemaparan jawabannya untuk para jamaah sekalian, dan semoga apa yang telah kita pelajari bersama pada malam hari ini bisa menjadi ilmu sebagai bekal dalam melaksanakan umrah iktikaf yang nanti akan kita laksanakan bersama.
Baik, mungkin sekian dari kami. Jazakumullah khairan para jamaah yang telah menyimak dari awal hingga akhir. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup pertemuan pada malam hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhal bagi para jamaah yang ingin meninggalkan Zoom.